pertandingan Liga 1 2022 yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pertandingan antara Arema versus Persebaya berakhir dengan keunggulan Persebaya 3-2. Kondisi selama pertandingan dilaporkan oleh pihak kepolisian berjalan dengan tertib, namun selepas pertandingan justru kericuhan terjadi. Dari area tribun penonton, sejumlah penonton yang disebut oleh polisi datang dari kalangan supporter Aremania ini tidak terima dengan hasil kekalahan yang harus ditanggung oleh Arema FC. Mereka mencoba untuk menerabas kawasan tribun untuk menuju ke lapangan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Sempat ada upaya penghalauan atau pengadangan yang dilakukan polisi agar supporter ini tidak masuk ke dalam stadion, tapi kondisi kericuhan sudah tidak terelakkan lagi. Aksi lempar barang tadi Anda lihat di visual, tampak di layar kaca sampai dengan saat ini sempat terjadi sampai akhirnya para atlet dari kedua tim dicoba untuk diamankan oleh petugas kepolisian agar tidak ada hal-hal yang diharapkan untuk tidak diinginkan begitu. Namun kericuhan terus berlanjut sampai ke luar stadion. Tidak hanya mengarahkan kepada supporter ataupun juga tidak hanya mengarahkan kepada anggota kepolisian, maksud saya dari kalangan supporter, tapi juga sejumlah fasilitas ikut dirusak oleh sejumlah massa yang terlibat dalam kericuhan ini. Terbukti dari sejumlah fasilitas di dalam stadion rusak, terutama kursi penonton, pagar pembatas, kemudian sejumlah kendaraan taktis milik anggota kepolisian dan sejumlah kendaraan pribadi tidak hanya dirusak tapi juga dibakar. Visualnya terlihat saat ini, saudara. Kendaraan taktis milik polisi dirusak dan juga dibakar, dan bangkainya dilaporkan terakhir kali masih berada di sejumlah titik di sekitar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Akibat insiden ini dilaporkan terakhir kali 127 orang meninggal dunia, 125 orang berasal dari supporter Arema FC dan 2 dari anggota kepolisian. Sementara 180 orang dilaporkan mengalami luka-luka dengan ragam luka yang dialami dan ditangani di sejumlah rumah sakit yang tersebar di kabupaten dan kota Malang, Jawa Timur. Ini adalah visual kondisi dari jenazah para korban terdampak aksi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sampai dengan saat ini masih kami tunggu bentuk penanganannya seperti apa. Tadi dari laporan Hilda Nusantara di Mapolres Malang, Jawa Timur, anggota keluarga atau bagi pihak keluarga supporter yang terdampak dari insiden kericuhan ini yang ingin datang ke rumah sakit diminta untuk membawa identitas yang mendukung untuk membantu proses identifikasi maupun pengenalan para korban untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Sambil menunggu bentuk penanganan lanjut seperti apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, dilaporkan bahwa manajemen Arema FC akan membuka crisis center. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu di manakah lokasi crisis center ini dibuka, adakah sambungan telepon atau layanan pesan singkat yang bisa diakses oleh para keluarga yang kemudian ingin mencari tahu kondisi anggota keluarga mereka. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali akibat kejadian ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta melaporkan 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya anggota polisi, sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, mewakili pribadi dan keluarga besar Pesantren Modern Al-Amanah menyatakan prihatin dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang. Lebih dari 200 orang yang luka-luka, dan terakhir dikonfirmasi ada 130 orang yang meninggal dunia.
kita sedih mendengarnya, tapi segalanya sudah terjadi. Kita berdoa moga-moga seluruh korban diberikan kebaikan yang setimpal, kesalahannya diampuni, dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dari seluruh keluarganya, semoga diberikan kesabaran. Yang kedua, kita seharusnya menundukkan kepala sejenak, seluruh bangsa Indonesia, untuk mengheningkan cipta dan berdoa. Bagi umat Islam akan sangat bagus kalau melakukan sholat gaib. Yang kedua, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Memang getir, memang pahit, memang menyedihkan, tapi segalanya sudah terjadi. Dan setiap peristiwa yang sudah terjadi adalah takdir bagi kita, hambanya, harus menerima takdir dengan ridho dan sabar. Allah mengingatkan kepada kita melalui hadis qudsi, barang siapa yang tidak ridho terhadap balaku dan dia sabar terhadap musibah yang aku berikan, maka carilah Tuhan yang lain selain aku. Cara kita ridho dan sabar, yang pertama adalah hati kita harus menerima, walaupun dengan pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi. Yang kedua, kita mengambil hikmah dan pelajaran. Apa sebenarnya di balik realita yang menyedihkan ini. Semua pihak harus berendah hati. PSSI, kemudian polisi, kemudian Aremania, kemudian panitia penyelenggara, harus berendah hati untuk mawas diri. Pasti ada sesuatu yang tidak tepat, sehingga peristiwa yang tragis ini terjadi. Banyaknya supporter di lapangan, fanatisme mereka tidak hanya monopoli Indonesia. Di negeri-negeri yang sepak bolanya sudah sangat maju, fanatisme penonton, semangat penonton, hiruk pikuk penonton jauh lebih tinggi. Di Inggris, Italia, Jerman, Belanda, Spanyol, bahkan juga di Amerika, sepak bola sudah menjadi industri. Tapi kejadian tragis seperti ini tidak di semua negara itu terjadi. Mungkin di Inggris saja pada waktu itu, dan kedua di Indonesia. Ini patut menjadi pelajaran. Kita sepakat bahwa sepak bola menjadi semacam penyaluran hobi masyarakat.
sepak bola menjadi hiburan masyarakat. Sepak bola menjadi semacam kerinduan masyarakat. Prestasi yang terakhir ini dicapai sungguh bisa memberikan hiburan kepada masyarakat di tengah kesulitan yang seperti ini, di mana harga BBM naik, kemudian harga kebutuhan pokok naik, masyarakat justru sangat capek melihat kehidupan ekonomi. Tapi dengan prestasi sepak bola terakhir ini yang dilatih STY dari Korea Selatan, kelelahan, kebingungan, dalam tanda petik penderitaan itu bisa sedikit dinetralisir ketika klub sepak bola Indonesia bisa mengalahkan Curaçao, bisa mengalahkan tim-tim yang secara tradisi sering mengalahkan kita, menjadi hiburan tersendiri, dan itu memotivasi daerah-daerah untuk membuat klub-klub sepak bola, termasuk berjalannya kompetisi Liga Divisi 1. Tapi dengan kejadian ini kita harus betul-betul mengambil pelajaran. Kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu harus menjadi peristiwa pertama sekaligus terakhir. Mungkin yang pertama yang perlu kita pelajari adalah pembinaan sepak bola kita, yang memang sudah ada greget, tapi sistem pembinaan, sistem kompetisi tampaknya belum bisa melakukan akselerasi sebagaimana negara-negara lain di Thailand, seperti Vietnam, yang dalam waktu relatif singkat mampu membuat prestasi-prestasi. Yang kedua, pembinaan sepak bola bukan hanya pembinaan pemain-pemain bolanya itu sendiri, tapi juga pembinaan organisasinya, pembinaan manajemennya, sehingga tidak kita dapati pemain yang tidak terbayar, tidak kita dapati pelatih yang kemudian tidak mendapatkan hak-haknya, tidak kita dapati kemudian wasit yang curang sehingga merubah keadaan dan seterusnya. Dan yang penting lagi adalah pembinaan para supporter. Supporter memang tidak ikut main, tapi kehadiran supporter di tengah lapangan sangat menentukan sebuah prestasi. Sumbangan supporter itu tentu karcis masuk. Yang kedua, semangat. Bahkan dulu pernah Aremania itu saweran, patungan untuk membiayai Arema. Ini kejadian yang luar biasa. Yang selanjutnya juga tidak kalah penting adalah bagaimana pengamanan supporter dan pemain. Peristiwa di Stadion Kanjuruhan menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih SOP pengamanan pemain dan supporter di lapangan oleh pihak keamanan? Apakah pihak keamanan boleh membawa alat-alat yang membahayakan seperti alat-alat pemukul? Apakah
polisi boleh menggunakan gas air mata. Kemudian bagaimana jumlah penonton di satu lapangan, bagaimana sistem pengamanan pemain itu sendiri. Kita jadi bertanya-tanya, apakah sudah ada SOP-nya yang baku yang diterapkan di setiap pertandingan? Misalnya jumlah tenaga keamanan dibanding para penonton, apakah tenaga keamanan boleh menggunakan gas air mata, apakah boleh membawa alat-alat pentungan yang membahayakan jiwa, dan lain-lain. Kita jadi bertanya-tanya apakah hal itu sudah ada standar operasional prosedurnya. Maka peristiwa di Kanjuruhan ini harus betul-betul memaksa kita untuk berendah hati, introspeksi siapapun yang berkait dengan sepak bola, termasuk kita, agar bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah. Sepak bola harus tetap berjalan, karena dari sana kita bisa melihat karakter-karakter bangsa itu melalui sepak bola. Berani, kerja keras, berlatih dengan sungguh-sungguh, berani untuk bersaing. Itu adalah karakter-karakter yang diperlukan dalam sebuah bangsa. Sportivitas, berani untuk menikmati kemenangan, juga berani untuk mengambil pelajaran dari kekalahan. Harus tetap berjalan. Semakin banyak klub sepak bola, semakin merata kegembiraan masyarakat terhadap olahraga, negeri ini semakin terbantu bagaimana meningkatkan karakter-karakter yang diperlukan bagi sebuah bangsa untuk berkompetisi dalam berbagai bidang di dunia. Tapi kita juga harus membuat standar operasional prosedur bagaimana sepak bola itu bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan-tujuan yang kita inginkan bisa terwujud. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami sebagai pribadi dan pimpinan Pesantren Modern Al-Amanah ikut prihatin dan ikut berduka cita, ikut bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga semua korban dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku-pelaku kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.